semuanya, kembali lagi di channel Zakia HDA bersama Kak Kia. Buat kamu yang baru mampir di channel ini atau belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan materi lingkaran buat kelas 8 semester 2. Di mana part yang keempat kita akan fokus belajar tentang cara menghitung panjang busur dan juga luas juring. Nah, materi ini penting banget buat dikuasai. Kenapa? Karena memahami hubungan antara sudut pusat dan bagian-bagian lingkaran adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai variasi soal geometri. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai ya, biar makin paham dan siap ngerjain soal-soalnya. Tapi sebelum itu, di sini aku mau nyampein dulu nih tentang tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Yang pertama itu menentukan hubungan sudut pusat dan panjang busur. Yang kedua, menghitung panjang busur lingkaran. Yang ketiga, menentukan hubungan sudut pusat dan luas juring. Dan yang keempat, itu menghitung luas juring lingkaran. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama itu terkait hubungan sudut pusat dan panjang busur. Jadi adik-adik ingat lagi nih, terkait unsur-unsur lingkaran, itu ada salah satunya busur. Nah, untuk pengertian busur sendiri, itu adalah lengkungan lingkaran yang diapit dua titik pada tepi lingkaran. Nah, jadi busur ini garis melengkung yang mengikuti lingkaran. Nah, biar lebih paham, perhatiin lagi nih, lingkaran yang di sebelah kiri ini. Nah, di lingkaran ini terdapat titik A, titik B, dan titik pusat O. Nah, jarak antara titik A dan titik B. Jadi yang lengkungan ini, itu yang namanya busur. Nah, untuk menuliskan nama busurnya, busur AB, itu kita tuliskan hurufnya, lalu tuliskan lengkungan di atasnya. Nah, baru ini disebut dengan busur. Nah, bagaimana cara melihat keterkaitan panjang busur ini dengan sudut pusatnya? Nah, itu kita lihat dari gambarnya dulu. Di sini sudut pusat AOB itu sebesar alfa. Nah, udah tahu nih besar sudutnya sebesar alfa, panjang busur AB-nya itu segini. Nah, kalau misalnya kita perbesar sudut pusatnya ini, seperti gambar yang di sebelah kanan, diperbesarlah sudut pusat AOB-nya menjadi beta. Nah, berarti kan jarak antara A dengan B itu kan semakin panjang. Jadi makin panjanglah jarak busur AB-nya. Makin besar sudut pusatnya, maka makin panjang juga busur yang dapat terbentuk. Lalu bagaimana cara menghitung panjang busur? Jadi gini, tadi kan kita udah tahu nih, kalau busur itu yang di bagian tepi lingkaran ini. Terus juga panjang busur itu ada kaitannya dengan sudut pusat. Nah, berarti untuk mengetahui panjang busur AB ini, caranya kita bandingkan dia panjang busur AB dengan keliling lingkaran. Karena kan busur itu yang di tepi, itu pasti akan sama dengan sudut pusat AOB itu dibandingkan dengan sudut satu lingkaran. Yang mana sudut satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Nah, kita selesaikanlah perbandingan ini, sehingga didapat panjang busur AB itu sudut pusat AOB per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, ingat lagi video yang part kedua yang kita pelajari sebelumnya. Rumus keliling lingkaran apa? Rumus keliling lingkaran itu 2VR atau VD. Biar lebih paham terkait cara penggunaan rumus yang tadi, di sini kita bakal selesaiin contoh yang pertama terkait menghitung panjang busur lingkaran. Nah, soalnya perhatikan gambar di samping. Besar sudut POQ itu 60 derajat dan jari-jari OP 6 cm. Tentukan panjang busur PQ. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada besar sudut pusatnya, berarti sudut POQ sebesar 60 derajat. Kemudian ada jari-jari OP 6 cm. Kita bisa tulis aja dengan R sama dengan 6 cm. Terus baru tulis apa yang ditanya. Nah, di sini adalah panjang busur PQ yang ditanya. Baru kita bisa jawab persoalannya. Nah, ingat lagi rumusnya. Rumusnya tadi apa? Panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali 2VR. Karena dalam menghitung panjang busur, itu terkaitannya dengan keliling lingkaran.
Berarti di sini langsung aja tulis, berarti PQ rumusnya sudut POQ per 360 derajat dikali 2VR. Nah, kita ganti apa-apa yang diketahui tadi lalu dimasukkan ke dalam rumus. Sudut POQ 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali V. Nah, untuk V itu kan penggunaannya ada 22/7 dan 3,14. Nah, di sini kita lihat jari-jarinya itu kelipatan 7 atau bukan? Bukan kan? Nah, kalau bukan kelipatan 7, dianjurkan pakai 3,14. Baru dikali R-nya itu 6. Pecahan ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 60 derajat. 60 derajat dibagi 60 hasilnya 1. Per 360 derajat dibagi 60 hasilnya 6. Dikali dengan 2 dikali 3,14 dikali 6. Nah, 6 yang ini sama-sama bisa kita coret jadi 1, 1. Kenapa? Karena sama-sama dibagi 6. Maka yang tersisa itu kan ada 1 dikali 2 dikali 3,14. Nah, hasil perkaliannya itu adalah 6,28 cm. Nah, itu dia terkait nilai panjang busur PQ. Oke, kita lanjutin ke pembahasan yang kedua, itu terkait hubungan sudut pusat dan luas juring. Kalau tadi adik-adik udah mengingat nih terkait pengertian busur. Nah, sekarang pengertian juring lagi. Ada yang masih ingat nggak terkait pengertian juring? Nah, jadi juring itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, artinya juring itu bentuknya nanti bakal mirip seperti potongan pizza. Nah, yang bagian mana sih potongan pizzanya itu? Nah, coba perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Nah, tadi kan udah tahu nih ada titik A, titik B, dan titik O. Juringnya yang mana? Juringnya itu yang jari-jari OA, yang ini, kemudian jari-jari OB, yang ini, kemudian satu buah busur, busur AB, yang ini. Lalu potongan pizzanya yang mana? Yang diapit ketiga bagian tersebut. Jadi yang berwarna biru ini, yang di tengah ini loh. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana keterkaitannya dengan sudut pusat. Tadi kan tahu nih bahwa sudut AOB itu sebesar alfa. Nah, luas juringnya seginilah dia. Nah, kalau kita perbesar jadi beta, maka luas juringnya itu makin semakin luas. Makin gede lah dia ini. Nah, jadi kita perhatikan. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil, makin besar sudut pusatnya, maka makin besar juga luas juring yang dapat terbentuk. Nah, selanjutnya itu terkait bagaimana cara menghitung luas juring. Nah, untuk menghitung luas juring, tadi kan udah tahu tuh, bahwa luas juring itu keterkaitannya dengan luas lingkaran. Karena kan yang dilihat itu yang di bagian dalam ini. Nah, kalau luas juring, dengan luas lingkaran lah temennya. Berarti luas juring AOB itu banding dengan luas lingkaran pasti sama dengan sudut pusat AOB banding sudut satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Nah, selesaikanlah perbandingan persamaan ini, didapat rumus luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran udah kita bahas juga nih di video yang part kedua, bahwa rumusnya PR kuadrat. Jadi, rumus luas juring AOB sama dengan sudut pusat AOB per 360 derajat dikali VR kuadrat. Itu dia rumusnya. Nah, contoh 2 ini itu berbeda dengan contoh 1. Contoh 2 ini kita nyesuaiin dengan yang bagian kedua, terkait hubungan sudut pusat dengan luas juring. Nah, berarti kalau contoh 2-nya menghitung luas juring lingkaran. Untuk soalnya perhatikan gambar di samping. Nah, luas juring lingkaran dengan jari-jari 18 cm dan sudut POQ-nya itu 40 derajat. Nah, untuk menjawabnya kita tulisin dulu apa yang diketahui dari soalnya. Berarti R sama dengan 18 cm. Terus ada sudut POQ itu sama dengan 40 derajat. Nah, yang ditanya itu luas juringnya. Nah, buat pengerjaannya, ingat lagi rumus yang tadi. Jadi, rumus luas juring itu sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali VR kuadrat. Nah, berarti ditulisin, kita ganti dulu semua
yang diketahui dari soal ke dalam rumus. Nah, kalau udah kayak gini, kita sederhanain dulu yang pecahannya. 40 derajat per 360 derajat sama-sama bagi 40 dikali 3,14 dikali 18 dikali 18. Nah, 9 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 18 yang ini. Sama-sama bagi 9. Berarti ini 1, ini jadinya 2. Tersisalah dia 1 dikali 3,14 dikali 18 dikali 2. Nah, kalau kita selesaikan perkaliannya, maka hasil akhirnya itu didapat nanti 113,04 cm persegi. Oke, kita bakal lihat contoh soal yang berbeda lagi. Nah, tadi kalau di contoh soal 1 sama soal 2, itu kan jelas ya yang ditanya soal apa, terus rumusnya bisa dipakai langsung. Nah, beda dengan contoh soal 3 sama 4. Kita perlu olah dulu nih nanti rumusnya, sesuai dengan apa yang ditanya. Nah, biar lebih paham, kita bakal coba pembahasan untuk contoh soal 3 dulu. Soalnya, perhatikan gambar di samping. Panjang busur AB sama dengan 84,78 cm. Dan besar sudut AOB sama dengan 108. Untuk V-nya itu pakai 3,14, panjang jari-jari OB adalah berapa sentimeter. Nah, buat penyelesaiannya tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Busur AB di sini yang diketahui sama dengan 84,78 cm. Terus ada sudut AOB itu sebesar 108 derajat. Kemudian V-nya juga udah ditentuin 3,14. Yang ditanya itu adalah jari-jari AB. Nah, buat menjawabnya, kita perhatikan dulu nih. Karena kan nggak bisa langsung pakai rumus. Karena yang ditanya itu jari-jari. Kita perhatikan apa yang ikonik dari soal ini. Ternyata ada panjang busur. Berarti kaitannya kita bakal gunain rumus panjang busur. Di sini kan udah tertera rumus panjang busurnya. Jadi kita tinggal ganti apa yang diketahui ke rumusnya. Nah, selanjutnya itu kita lakukan penyederhanaan dulu terhadap yang pecahan ini. 108 derajat per 360 derajat kalau disederhanakan sama-sama bagi 36 derajat. Hasilnya 3 per 10. Nah, terus kita perhatiin lagi. 10 yang penyebut ini bisa disederhanain lagi dengan 2. Sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 itu kan 1. 10 bagi 2 kan 5. Nah, kalau udah sampai kayak gini, untuk mencari nilai R-nya, kita pindahkan semua angka ke sisi kiri. Jadi, yang pecahan 3,5 ini itu berubah jadi 5 per 3. Nah, yang 3,14 ini bakal jadi penyebut nantinya. Berarti penulisannya R sama dengan 84,78 per 3,14 dikali 5 per 3. Nah, kalau dihitung ya, 84,78 per 3,14 ini hasilnya itu 27 dikali dengan 5 per 3. Nah, sama-sama bagi 3 bisa nih dengan 3 penyebut di bawah. Terus ini 9. Nah, sisalah 9 kali 5, hasilnya 45 cm. Nah, jadi panjang jari-jari OP adalah 45 cm jawabannya. Untuk contoh soal yang terakhir, contoh soal 4, perhatikan gambar di samping. Besar sudut AOB sama dengan 60 derajat dan luas juring AOB sama dengan 18,84 cm persegi. Untuk Pi-nya itu pakai 3,14, panjang jari-jari OA adalah titik-titik centimeter. Nah, sebelum ngerjainnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Yang pertama itu ada sudut AOB, itu sebesar 60 derajat. Kemudian ada luas juring, kita singkat aja jadi LJ, itu sebesar 18,84 cm persegi. Terus juga Pi-nya udah ditentuin di sini, kita pakai 3,14. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah nilai jari-jarinya atau R. Nah, buat jawab soal ini, kita kan nggak bisa langsung pakai rumus. Kenapa? Karena yang ditanya itu jari-jari. Kita harus olah dulu rumus. Nah, rumus apa yang dipakai kita lihat lagi dari soalnya. Yang ikonik dari soal ini apa? Di sini tuh ada luas juring. Nah, luas juring kan elemen dari rumusnya tuh ada jari-jari. Nah, kita bisa olah rumus itu biar dapat jari-jarinya. Di sini kan udah ada rumus luas juringnya. Berarti kita tinggal ganti aja data-data yang diketahui
lalu dimasukkan ke rumusnya. Nah, kalau udah sampai sini, nah yang pecahan ini bisa kita sederhanain, sama-sama bagi 60 derajat. Dapatlah dia 60 derajat dibagi 60 derajat itu 1, 360 derajat dibagi 60 derajat hasilnya 6. Nah, kalau udah kayak ini, karena kita mau cari jari-jari, jadi kan kita harus buat bentuk persamaannya itu jari-jari sama dengan kan. Nah, di sini kan jari-jarinya masih dalam bentuk kuadrat. Jadi kita ubah aja dulu dengan R kuadrat sama dengan, gunakan konsep persamaan yang nanti bentuknya setelah diolah itu 18,84 dikali 6 per 3,14. Nah, kalau udah sampai sini, yang 18,84 ini dengan 3,14 itu bisa sama-sama bagi 3,14. Yang artinya 3,14 ini kan jadi 1. 18,84 ini jadinya 6. Nah, berarti kan R kuadrat sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36. Kita mau jadiin R, berarti akar dari 36. Itu hasilnya 6 cm. Berarti udah dapat nilai jari-jarinya itu 6 cm. Nah, itu dia tadi pembahasan terkait contoh soal untuk menghitung panjang busur dan juga luas juring. Nah, di sini aku udah nyediain soal ayo berlatih sebanyak 4 buah. Silakan kamu kerjakan latihannya. Nah, untuk pembahasan latihan ini bisa kamu lihat di channel WhatsApp aku. Buat link channel WhatsApp-nya udah ada di deskripsi videonya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari aku. Dan nantikan part selanjutnya dari materi lingkaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.